berarti recording udah ya. Nanti nampak di sini di recording itu, nanti kakak ginikan aja ini. Nampak recordingnya berapa menit lagi, paham ke? Ya, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita hingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW ya, yang mana kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik Ananda, kelas 12 semuanya yang Ustazah sayangi dan yang Ustazah rindukan ya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang permainan bola besar, yaitu meliputi strategi ya, strategi dan taktik ya. Kemudian begitu juga dengan permainan bola voli juga seperti itu ya, ada strategi dan taktik serta teknik-teknik penyerangan. Nah, mungkin kita perlu mengingat kembali ya dalam permainan bola voli tersebut. Nah, di situ ada taktik bertahan yang terakhir ya, harus mempunyai prinsip agar dengan pertahanan itu regunya dapat menyerang kembali regu lawan. Nah, yang pertama taktik ya, bentuknya itu ada pola bendungan berteman. Nah, di situ Ananda dapat melihat seorang pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash-smash pihak lawan. Nah, kemudian pertahanan mencakup dua aspek, yaitu menerima smash lawan dan melindungi dengan cara blok ya atau bendungan. Nah, jenis-jenis pertahanan yang paling penting adalah harus menerima bola dengan kedua belah lengan pada posisi berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, taktik bendungan atau blok. Blok dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Jadi blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah yang pertama itu bendungan satu pemain. Nah, jadi blok tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama bendungan satu pemain, ya, kemudian bendungan dua pemain, yang ketiga bendungan tiga pemain. Nah, ini blok ini gunanya apa? Untuk memblok ya smash yang berasal dari pihak lawan, ya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada gambar permainan bola voli 4 lawan 3. Nah, jadi bendungan tersebut nanti tangannya berada di dekat dengan net ya, diangkat kedua tangannya di atas dekat dengan net ya, untuk memendung serangan lawan atau apakah itu berupa smash ya. Nah, kemudian kedua, merancang taktik dan strategi dalam permainan bola voli. Nah, di sini ada rancangan taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bola voli. Ya, Ananda bisa melihat ini juga sebenarnya minggu lalu sudah kita ulang kembali ya sedikit ya. Nah, lebih nampak dalam permainan beregu ya. Jadi taktik tersebut bagian dari ya strategi ya yang dilakukan dalam permainan bola voli ya.
dirancang sebaik mungkin agar mampu menciptakan permainan yang maksimal dan mampu mencetak angka sebanyak mungkin dari pihak lawan. Nah itu adalah permainan bola voli, ya, yang mana kita lihat di sini kesimpulannya, ya, penyerangan, ya, diartikan untuk mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang melaksanakan penyerangan. Nah, tersebut, ya, seperti itu, ya. Kemudian taktik penyerangan ada servis, ya, smash, passing atas dan bawah. Nah, kemudian lagi taktik pertahanan. Apa itu taktik pertahanan? Adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan, ya, dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Kemudian taktik pertahanan ada blok pasif, passing atas dan bawah. Nah, jadi seperti itu, ya, Ananda, kesimpulan dari materi permainan bola voli. Nah ini Ananda baca, Ananda pahami, ya. Jika ada yang tidak dimengerti tentang permainan tersebut bisa ditanyakan ke Ustazah, ya, Japria. Kemudian kita lihat di sini. Selanjutnya bagian C, menganalisis pola penyerangan dalam pertahanan, taktik dan strategi dalam permainan bola basket, ya. Dalam permainan bola basket. Jadi Ananda, ini adalah permainan bola besar yang ketiga, yaitu permainan bola basket. Ya, kita lihat yang pertama, menganalisis taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Yang A, penyerangan, pola penyerangan dalam permainan bola basket. Ya, pola penyerangan dalam permainan bola basket ini adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan. Ya, namanya serangan, ya. Serangan ini dilakukan tentunya apa? Untuk dapat menerobos daerah pertahanan lawan. Nah, jika sudah dapat diterobos, maka kita bisa memperoleh angka, ya, mencetak angka, mencetak poin, seperti itu, sehingga dapat membuahkan hasil, ya, atau angka. Pola-pola penyerangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada pola penyerangan. Yang pertama, penyerangan bebas atau gerakan off the ball. Apa itu penyerangan bebas? Serangan tanpa bola, ya, yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, ya, taktik dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini sangat bergantung pada penguasaan teknik, taktik dan fisik, ya, keadaan fisik seorang anggota tim yang baik. Nah, meskipun bebas, namun penyerangan ini harus tetap ada koordinasi, ya, harus ada koordinasi, harus ada kerjasama antara pemain yang satu dengan pemain yang lain tentunya, ya. Nah, karena itu juga merupakan prinsip, ya, kunci dari setiap permainan. Nah, jika tidak ada kerjasama, tentunya permainan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik ataupun maksimal, ya. Kemudian yang kedua, penyerangan kilat atau fast break, ya. Dasar penyerangan kilat ada dua. Dasar penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 operan harus sudah melakukan tembakan. Nah, jadi dalam permainan bola basket, ya, hanya batasnya berapa? 3, ya, 3 kali operan. Jadi dapat dilakukan dengan 2 atau 3 operan, harus sudah langsung melakukan tembakan. Kemana? Ke kering, ya, seperti itu. Serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh posisi tembakan pada saat lawan belum sempat menempati posisi jaganya. Nah, jadi ini juga kita harus lihai, ya, harus terampil dalam melakukan penyerangan kilat tersebut, ya.
ketika lawan belum mencapai posisinya yang dapat menghadang kita, kita dengan sigap ya dan cermat untuk dapat melakukan serangan kemana? Serangan kilat ke ring ya, ke ring daerah lawan. Nah, serangan kilat merupakan senjata yang sangat baik untuk menghancurkan pertahanan lawan. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ketiga, penyerangan kilat berpola. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi tertentu. Misalnya dari bola loncat, lemparan ke dalam dan sebagainya. Ya, jadi penyerangan kilat berpola ini ya dilakukan dengan situasi-situasi tertentu. Mulai dari apa? Dari bola loncat, lemparan ke dalam dan sebagainya. Ya, yang keempat kita lihat B, penyerangan berpola atau pattern. Ya. Apa itu penyerangan berpola? Adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Ya. Penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan, ya. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti, sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan sangat menghemat tenaga. Ya, penyerangan berpola sangat baik dilakukan bila setiap pemain sukar menembus penjagaan lawan serta usaha-usaha memperlambat permainan. Nah, ini penyerangan berpola ini ya harus juga dibantu dengan adanya kerjasama ya, kerjasama yang sportif, bagaimana melakukan serangan pada daerah lawan ya. Kemudian kita lanjut pada bagian B, pola pertahanan dalam permainan bola basket. Jika tadi adalah pola penyerangan ya, pola penyerangan itu terdiri dari 4, sekarang yang B, pola pertahanan dalam permainan bola basket juga ada ya. Apa itu pola pertahanan? Suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Nah, ini dia. Ya, jadi kita mempertahankan tim kita agar tidak kemasukan bola, ya. Agar ring kita tidak kemasukan bola dari pihak lawan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan ini adalah sikap jaga, olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan. Kemudian dasar-dasar umum dalam penjagaan, posisi jaga dan pembagian daerah, dan pertahanan bersama. Nah, itu ya, itu adalah unsur-unsur dalam pelaksanaan pola pertahanan. Jadi kita harus membentuk kerjasama yang baik untuk melakukan pola pertahanan ini ya. Adapun macam-macam bentuk pertahanan ya bersama antara lain, adapun macam-macam bentuk pertahanan bersama antara lain adalah yang pertama, pertahanan daerah ya. Apa itu pertahanan daerah? Pertahanan daerah di mana setiap pemain diberi tugas menjaga daerahnya ya, diberi tugas menjaga daerahnya tertentu ya, daerah-daerah tertentu, mengingat susunannya ya, mengingat susunannya, maka pertahanan daerah disebut pertahanan daerah ya. Ini ada bentuknya seperti pertahanan daerah 212, 23, 32, 122 dan 221. Nah, ini adalah pertahanan daerah. Ini posisi-posisi penjaga ya di daerah-daerah tertentu dalam permainan bola basket. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 atau sering disebut dengan man to man ya. Apa itu? Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Nah, namanya pertahanan 1 lawan 1. Jadi satu orang petugas harus menjaga 1 orang lawan ya.
seorang lawan. Nah, seperti itu. Macam-macam pertahanan satu lawan satu ya sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan satu lawan satu dengan tetap. Yang kedua, pertahanan satu lawan satu dengan ganti jaga. Yang ketiga, pertahanan satu lawan satu dengan penolong. Nah, seperti itu. Yaitu itu adalah macam-macam pertahanan satu lawan satu ya Ananda sekalian. Nah, baik, kita lanjut. Nah, pada bagian C ini aktivitas belajar analisis taktik dan strategi penyerangan bola basket. Nah, di sini lebih ditekankan Ananda untuk langsung mempraktekannya dengan cara Ananda membuat 2 tim ya, beranggotakan 3 orang sebagai penyerang dan 2 orang sebagai penghalang. Nah, jadi tim ini dibuat sesuai dengan seperti ini tadi ya, pertahanan daerah ya, pertahanan daerah atau zona defensif ya, untuk menjaga daerah-daerah tertentu ya. Nah, ini dia ada gambarnya, Ananda bisa mengamati 2 tim ya, dimana tadi beranggotakan 3 orang sebagai penyerang. Nah, ini ada 3 orang yang memakai baju putih sebagai penyerang, kemudian 2 orang sebagai penghalang. Nah, kedua orang inilah yang menghalang agar apa? Agar bola tersebut tidak masuk ke ring. Nah, itu ya. Nah, mereka saling bekerja sama ya, ketiga penyerang ini bagaimana usaha mereka untuk bisa memasukkan bola ke ring ini. Ya. Nah, tugas 3 orang penyerang mencetak angka dengan saling passing dan memasukkan bola ke dalam ring. Nah, tugas 2 orang penghalang mencoba menghalangi penyerang dengan merebut bola agar tidak dapat mencetak angka. Nah, itu dia. Nah, jadi memang permainan bola basket ini permainan yang sangat-sangat aktif ya. Bola tersebut harus dipassing ya, atau harus dilakukan dengan cara dribble ya, dipantulkan ya. Kemudian apakah sambil melakukan operan, kemudian operan ke pihak satu, pihak yang kedua, kemudian langsung menembakkan bola ke ring. Ya, langsung menembakkan bola ke ring. Nah, bagaimana mereka melakukan penyerangan yang baik agar dapat mencetak angka. Nah, baik Ananda. Kemudian selanjutnya yang D, aktivitas belajar analisis taktik dan strategi pertahanan bola basket. Nah, ini juga Ananda dituntut untuk membuat kelompok dengan jumlah 5 orang untuk masing-masing kelompok. Nah, ini permainan bola basket ya, yang sebenarnya dalam satu regu itu ada berapa? Ada 5 ya, 5 orang. Nah, bisa dimainkan ya, dalam satu regu itu adalah 5 orang, 2 regu berarti pemainnya adalah 10 orang. Nah, di sini juga dibuat bentuk kelompok di mana 2 kelompok sebagai penyerang dan 3 orang sebagai bertahan. Nah, jadi di sini 2 orang sebagai penyerang dan 3 orang sebagai bertahan. Nah, terbalik ya. Tadi 3 orang penyerang, 2 orang bertahan. Di sini 3 orang bertahan, 2 orang penyerang. Nah, ya tentunya kedua orang ini yang sebagai penyerang harus bisa melakukan kerjasama yang baik ya, agar bola bisa dapat ditembakkan ke ring ya, untuk mencetak angka. Nah, itu adalah bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran permainan bola basket. Baik, yang kedua, merancang taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Ya. Kita lihat poin A. Pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan ini juga Ananda akan dituntut langsung mempraktekannya. Saja berharap ya Ananda bisa mempraktekannya di rumah ya, agar tidak kaku dalam belajar permainan bola basket ini ya. Nah, jika ada bola basket di rumah, Ananda dapat mempraktekannya di rumah dengan saudara ya, kakak, abang ataupun adik yang bisa diajak bermain ya, dan membentuk kelompok
yang mana kelompok ini terdiri dari dengan jumlah 6 orang dan dibagi dalam 2 tim penyerang dan bertahan. Nah, 6 orang. Nah, 3 orang sebagai pemain bertahan, 3 orang sebagai pemain penyerang. Nah, itu ya. Jadi memang dituntut bisa mempraktekannya, ya. Jadi Ananda saja berharap berlatihlah di rumah dengan bola, ya, dengan bola basket, ya. Jika ada bola basket bisa dipraktekkan, atau bola lain yang dapat dipantulkan, ya, seperti ini, ya, membal seperti bola basket. Jadi bisa digunakan untuk berlatih di rumah. Kemudian bagian B, pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pola pertahanan dalam permainan bola basket ini juga, ya, sama dengan pola penyerangan dalam permainan bola basket tersebut. Nah, pola pertahanan ini tentunya juga dilakukan secara berkelompok. Lihat, ya, ada di sini 5 orang pemain bertahan dan 5 orang pemain penyerang. Kita lihat gambarnya saja, kita amati. Nah, bagaimana mereka kelima orang yang bertahan ini bisa mempertahankan ring dia agar tidak kemasukan bola basket, ya, dan ataupun bagaimana pula dengan pemain penyerang ini bisa mencetak angka, ya, menjebol pertahanan, ya, pihak lawan, ya, agar bisa menembakkan bola ke keranjang. Nah, itulah dia bentuk-bentuk latihan permainan bola basket, ya, yang sangat menuntut aktivitas dan energik, ya, dalam melakukan permainan ini. Baik, selanjutnya mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Nah, setelah Ananda menganalisis dan merancang taktik penyerangan dalam berbagai permainan bola basket sederhana, selanjutnya, ya, Ananda semua harus dapat menilai penampilan bermain diri sendiri dan teman, ya. Apakah mana yang dirasakan baik, ya, kemudian mana yang dirasakan kurang, hingga perlu ada perbaikan dalam melakukan latihannya. Nah, itulah dia permainan bola basket, ya, meliputi strategi pertahanan dan penyerangan, ya, sama dengan permainan sepak bola, bola voli, ya, ketiganya sama. Baik, kita lihat apa yang perlu dipahami dalam materi permainan bola basket ini. Yang pertama, ya, bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu terdiri atas 5 orang pemain, ya. Yang kedua, tujuan permainan bola basket ini adalah untuk mencari nilai atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan nilai, ya. Jadi itu tujuannya. Yang ketiga, ya, permainan bola basket ini sangat membutuhkan taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan secara, ya, baik secara kelompok, tim maupun individu. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran permainan bola basket, ya. Jika ada yang tidak dipahami, Ananda bisa menanyakannya ke Ustazah. Jadi materi ini Ananda ringkas, ya, di buku catatan. Nah, sebenarnya sudah ringkas ini, ya, Ananda. Jadi tinggal dibaca, dipahami, ya, diulang-ulang, dan Ananda praktekkanlah di rumah, ya. Jika pembelajaran kita bisa kembali normal, bertatap muka, nah, kita bisa praktekkan ini di sekolah, ya, secara berkelompok. Ya, baik Ananda, jika ada yang tidak dimengerti, ya, bisa menjapri Ustazah, ya. Ya, kita cukupkan materi pembelajaran kita
pada siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita masuk pada bab kedua ya, permainan bola kecil. Ya, kita tutup pelajaran kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.